dari tempat-tempat kayak Tempat-tempat sepi. hal yang mungkin bisa membuat kamu orang yang membuat kamu senang atau yang membuat kamu tenang. Itu lebih Hai A3 viewer. Hai. Yeay. Oke. Nanti yang edit kasih prok ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Mary sebagai host kali ini dan Saya Christina sebagai host palsu di sini. Oke. host magang. Oh ya, oke. Belajar ya, baru belajar. Oke, tapi kali ini Christina belum menjadi host magang. Oh, oke. Kita nantikan di episode selanjutnya. Semoga Tidak jadi host. Terima kasih. oke, tapi Christina di sini sebagai bintang tamu kita kali Oh, ini. di mana bintang saya? Bintang saya mana? Bintangnya ada di atas. Oh, oke. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita kan di bulan ini membahas tentang perjuangan. Oh, perjuangan pahlawan. Bukan. Oh, bukan. Tapi lebih ke arah perjuangan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Oh. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas tentang overthinking. Oke. Overthinking. Over Bagi- itu? Oke. Tolong ini hostnya siapa? Oh ya, oke. Lo kan host palsu itu belajar Oh, ya. Iya, masuk akal. Oke. Lanjutkan. Oke, jadi kepada teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dulu dan pencet tombol turn on notification-nya. Jangan lupa di share juga, baru teman-teman bisa nonton. Oke, kita kembali ya. Sini nggak tak tonton. Oke, jadi mari kita langsung bahas tentang overthinking dengan bintang tamu kita kali ini. Oh ya, overthinking itu apa? Masih pertanyaan Kebalik ya. pertama tuh kadang selalu Kebalik. gitu ya guys ya. Kebalik. Masih ditanya overthinking itu apa sih? Nah, Ya, enggak? kurang Ya. lebih sama. Tapi bahasanya berbeda. Oh, bahasanya berbeda. Oke, Oke. bahasanya kayak gimana kan? Oke, jadi yang pertama kita mau bertanyakan kepada bintang tamu kita hari ini adalah, apakah kamu tahu Apa itu overthinking? Apa dong? Oh, sekarang coba kita Mungkin, analisa lebih Sebentar, baik, belum analisa. Oh, selesai, belum bentar, oke. selesai. Jika kamu tahu, coba definisikan. Udah tarik. Iya, Ya, definisikan ya. coba artikan. Tapi kalau kita analisa ya, coba Oke. ya, setiap berdua. Over itu apa? lebih Lebih. Terus thinking itu apa? pikir. Pikiran yang lebih. Anggapnya gitu, berarti overthinking adalah Tuh, pikiran lebih yang pikir. lebih. Oh ya, oke. Oke, jangan ditiru, ini sesat. Oke, itu artinya overthinking, guys. Terima kasih. Lebih pikir salah dong. Oke, mungkin bisa dibenarkan oleh bintang tamu kita. Ya, setahu saya overthinking itu berpikir lebih. Welcome to the prank club. Oke. Berpikir yang berlebihan. Oh, itu yang agak benar lah ya. Oke, Daripada berpikir berlebihan lebih. ya kan. Nah, kira-kira nih, apakah kamu pernah mengalami overthinking itu? Kayaknya pernah sih. Pernah ya? Iya. Oke, kan pernah nih. Nah, kamu kok bisa tahu kalau kamu itu overthinking? Ada tanda-tanda atau ciri-cirinya enggak? Karena sebelum mulai A3 ini saya membacanya. Jawaban yang jujur ya. Karena saya membacanya. Terus setelah saya membacanya kan juga cari ciri-ciri dan sebagainya. Mungkin kalau dibilang yang overthinking, kalau untuk yang bagianku ya mungkin kalau dilihat hampir mirip kalau bisa dibilang, tapi bukan overthinking gitu. Kalau menurutku ya. Begitu sih. Sudah. Jadi tanda-tandanya Tanda-tandanya ya, aduh aku lupa. Kayak misalnya dalam panitia, misalnya panitia pasca lah anggapannya, kalau misalnya kita ada acara event besar gitu ya, meskipun secara online atau secara offline. Kangen ya panitia. Terus kayak misalnya
kamu ketua nih, aku ketua gitu ya anggapannya. Amin. Kita Jangan Kristina untuk kitin gitu loh ya. panitia. Ketua panitia. Tidak boleh, tidak Next boleh. periode. Oke. Nantikan ya, ini para ketua harus melihat. Jangan ya, para ketua jangan nonton. Senang saya menjebak Jangan, teman jangan, itu jangan. rasanya bahagia. Tidak boleh, tidak boleh. Mantap. Oke, Jadi, lanjut. Kayak saya kamu ketua, jadi kayak misalnya kan kita udah bagi job-job semuanya ya. Tapi aku tuh kadang mungkin kurang percaya boleh kan. Jadi kayak aduh, kan kayak anggapannya kamu udah jadi ketua, seenggaknya kamu udah milih anggota yang kamu udah tahu cara kerjanya dan sebagainya gitu kan. Kalau aku suka biasanya gitu. Terus kadang memang ada beberapa yang kurang aku percaya, jadi kayak aduh ini bagaimana ya, dia wis kerjaan atau enggak ya. Terus kayak pokoknya hal sekecil apapun itu pasti tak pikir, kerjaanku juga kadang ya, aduh ini apa namanya pasca misalnya ini misalnya panitia si acara atau peralatan atau sebagainya gitu atau dekor, mereka udah gimana ya rencananya mereka dan sebagainya. Aku misalnya mereka wis habis ngomong sampai aku tentang gini, tapi aku masih kayak aduh ini wis mau mepet loh, ini wis tinggal berapa misalnya seminggu lagi lah kapannya. Padahal the power of kepepet itu sangat indah. Kayak aduh ayo apa namanya ideku atau enggak, ideku tuh bagus enggak ya untuk ini, kayak Oke. gak percaya diri juga sih sampai yang apa yang aku lakukan juga gitu. Berhasil nggak sih acara ini gitu loh. Apalagi kalau mereka buatnya mepet-mepet, ya apa ya ini jadinya. Jadi kadang kayak berpikir terus. Jadi kalau misalnya kalau jadi panitia tuh banyak yang dipikirkan gitu loh. Oke. Terlalu banyak dipikirkan itu juga gak bagus juga kan. Maksudnya kita juga harus percaya sama anggota yang kita apa namanya kerjasamanya anggotanya kita. Tapi ya kadang aku tuh gitu kayak aduh ya apa ya, mereka udah kerjakan belum ya, terus ini apa, terus ini apa, ini mesti diurusi belum enggak ya. Aku kadang selalu berpikir terlalu gitu, kalau misalnya udah jadi panitia atau jadi apa pasti banyak hal tak pikirin. Sekecil apapun itu. Jadi kayak misalnya ya pasca, oh berarti ini acara ini nanti tuh gini, jadi tak bayangin Sampai semuanya. hal sedetail itu. Tak bayangin sedetail itu. Jadi tak bayangin semua, tak catat, tak bayangin semua. Jadi kadang kalau yang terlalu kayak gitu, kadang kalau misalnya ada perubahan, Stres. itu makanya kenapa ada beberapa orang bilang kamu harus fleksibel kalau misalnya dalam apa misalnya ide atau apa. Karena mungkin kita kan nggak tahu ke depannya kan, meskipun kita udah rencanakan kayak COVID ini, kita udah rencanakan gini, ada COVID, mana kita tahu. Makanya belajar sih pas ada COVID gini kayak mikir harus fleksibel, tapi susah sih begitu. Jadi aku orangnya lebih mikir ke hal kecil, semua tak pikirin dulu. Oke, jadi tanda-tandanya adalah ketika teman-teman sudah berpikiran berlebihan dan berpikir secara mendetail, tandanya teman-teman harus kembali. Oke. Kembali kemana? Ke laptop. Salah, kembali ke A3. Jadi kita harus menemukan jalan keluarnya ya teman-teman. Oke. Berarti kan tanda-tandanya udah kayak gitu tuh. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, selama kamu pernah mengalami overthinking, pernah gak sih kamu mengalami atau merasakan lah dampak positif dan negatifnya? Kalau iya boleh di-sharingkan. Seharusnya udah masuk yang tadi sih. Positifnya itu kan kayak misalnya detail banget itu kan. Oke, jadi ada itu menyelesaikan suatu acara, suatu kegiatan. Kayak misalnya kita punya anggota, misalnya di sekolah-sekolah mau kuliah, mau SDF semua. Kalau SD, kalau misalnya ada organisasi, kita kan pasti di kelompok diacak gitu lah ya, kelompok anggapannya di kelompok acak. Ada ketua, misalnya ketua anggapannya ya gak becus gitu loh. Jadi kayak dia tuh santai gitu loh, padahal banyak yang dikerjakan gitu. Nah itu kan kita kadang di situ, loh ayo ini kapan bla 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 bla, ini loh ini belum selesai, ini belum selesai, ini terus ini cari di mana. Itu
mungkin. Oke, tadi negatifnya kan kayak mungkin apa ya? Jadi Kayak, stres. Kita kadang nggak bisa tidur juga karena Nah, kebawa nggak bisa mikir gitu. tidur. Jangan sampai dibawa ke rumah sakit jiwa pokoknya. Kadang tuh ya, kadang kalau terlalu banyak mikir kayak kita tuh melupakan, kayak misalnya mungkin lupa makan atau lupa minum, jadi Iya. makan tidak teratur, sakit Lupa lambung. hidungnya di mana enggak ya? Hah? Hidungnya di mana lupa enggak Oh ya? enggak sih. Oh, untungnya Biasa kan masih megang. melekat. Atau lupa hari ini rambutnya rontok berapa gitu. Ya enggak mungkin lah. Enggak dihitung soalnya. Terlalu banyak. Oke, jadi itu ya teman-teman dampak negatifnya gitu. Kalau Mary kayaknya pernah sih kayaknya. Iya enggak? Loh, kita ini kan ada MC palsu dan MC asli. Jadi kita bisa menanya balik kan. Jadi kan 2 orang di sini, pengalaman sekalian 2 orang Oke. gitu kan. Biar asik ceritanya. Ini Oh, dijawab atau enggak ini? jawab dong. Ini Dijawab atau tidak? dijawab. Iya bingung. Jawab, Mer, jawab. Efek samping. Dari Oke. Mungkin kalian sedikit bingung apa yang kami tertawakan, tapi ya begitulah. Kita orangnya Jadi receh. kamu kayak pernah ngalamin overthinking kan? Karena kamu dalam masa perkuliahan ya kan? Yang Oke. dari semester 1. Sebenarnya apa ya? Kalau dari aku pribadi, overthinking so pasti gitu. Karena aku orangnya perfeksionis. Oh, ada Jadi- yang orang pernah bilang juga aku perfeksioner, tapi menurutku enggak. Sebenarnya awalnya aku juga menolak. Tapi menyadari ya. Setelah tes kejiwaan dan lain-lainnya, Oh iya benar ternyata. Jadi apa ya? Kayak kamu tadi sih hampir serupa gitu. Bahkan ketika aku tidur pun aku berpikir. iya, karena kayak ada beban yang harus kita pikirkan gitu. Anggapannya Iya. apalagi pas hari H. Heeh. Ya apa ya, lancar gak sih? Iya. Kekurangan apa di acara ini gitu gak sih? Biasanya sih itu hal itu muncul atau terjadi ketika aku dikasih suatu tanggung jawab gitu. Atau kalau nggak tanggung jawab atau emang ada suatu permasalahan lah ya. Kalau permasalahan pasti berpikir kan ya. Nah, jeleknya aku, Oh, jeleknya saudara-saudara, kamu. teman-teman, aku selalu memikirkan kemungkinan terburuk dari Iya. permasalahan itu. Ah, sama. Aku tuh mikirin kalau misalnya ya acara ini tuh kayak gini. Kemungkinan terburuknya tuh ini, kemungkinan terbaiknya ini. Gue juga mikir gitu, kayak misalnya kita ngambil keputusan sesuatu ya. Kayak misalnya Harus ada opsi A, B, C, D, misalnya E. kita mau pilih kuliah ya, jurusan ini, aku tahu resikonya ini kemungkinan besar loh ya yang aku terima, ya pasti ada resiko di setiap pemilihan. Pasti ini gini-gini resikonya. Tapi ada baiknya tuh gini. Itu yang terlalu banyak mikir, akhirnya yang kadang membuat kita kayak Habis. mau milih jurusan itu lama banget dan kita udah ada kesempatan yang lebih baik mungkin di depan, tapi kita ngelewati hal itu karena terlalu banyak mikir. Nah gitu. ya itu, jadi ada positifnya benar kayak tadi kan, jadi kayak kita itu kalau misalkan dibebani suatu tanggung jawab, kita orangnya bisa mendetail dan mencegah sebelum mengobati. Nah jeleknya ya itu tadi, teman-teman mungkin bisa stres, bisa kayak Lebih nggak emosional. percaya diri, Ya, itu kan mungkin. bisa insecure juga, terus Insecure juga sama percaya diri sama. bisa negative thinking atau negative vibes terus orangnya. Nah itu juga gak bagus gitu. Terus juga apa ya, mungkin dampak ininya sih ketika aku baca di Google teman-teman. Oh, baca juga ternyata ya. Iya, oke. MC Jadi palsu dan MC asli. overthinking ini bisa mengarah ke OCD. OCD itu CD yang dipasang di bukan. aku lupa kepanjangannya, jadi nanti tolong operator bisa dicari dan ditampilkan. OCD. Jadi biar ada Kayak pernah obsesif tahu. apa gitu, C-nya apa, D-nya apa lupa. Oke, jadi OCD itu kayak suatu apa ya, yang berlebihan sama. Jadi kayak misalkan ya, ruangan ini nih ada yang kotor atau sesuatu yang enggak tepat pada tempatnya, misalkan bunga ini nih. Ini kurang nih 30 derajat, kurang ini 10 derajat kayak gitu-gitu. Jadi sampai separah itulah OCD itu gitu. Jadi biasanya orang OCD ini pasti orang yang overthinking gitu. Tapi orang yang overthinking belum tentu orang yang OCD, tapi mengarah ke sana gitu. Tapi kalau yang dari penjelasanmu berarti antara overthinking sama perfeksionis itu hampir sama berarti ya?
Hampir mirip-mirip gitu. Sebenarnya orang yang apa ya, perfeksionis itu pasti ada gejala-gejalanya overthinking sih gitu. Oh, begitu Gitu. teman-teman. Karena dia perfeksionis. Oh, gitu. Nah, jeleknya orang perfeksionis itu ya kayak kamu Palsu. tadi kan tanda-tandanya. Ketika misalkan nih kamu udah merencanakan sesuatu yang sangat panjang gitu kan ya, lebar, tinggi, dalam, apalagi lah itu sebutannya. Terus habis gitu gagal atau mungkin gak sesuai ekspektasimu, gak sesuai keinginanmu, gak sesuai hasilnya lah. Pasti kan kamu kayak merasa kecewa, marah, kok kayak gini. Lebih emosional nggak sih kalau Lebih ke arah emosionalnya gitu teman-teman. gampang emosi. Oke. Aduh. Nah, kita lanjutkan. Dari tadi MC yang palsu yang berbicara ya. Ini Ini saya narasumbernya ya. Lo kan dari awal kita MC palsu, MC Oke. asli. Saya Berarti jadi kerja kita dua kali harus nih. berkomunikasi. Oke. Saya suka ini host magang. Belajar Nanti kan. honornya harus diturunkan. Oke. Ya, kita Oke. kan udah tahu nih. Mungkin dampak positifnya itu kan ya ada tapi gak banyak. Kan lebih banyak negatifnya nih dari overthinking. Otomatis overthinking ini adalah hal yang harus diatasi dong ya. Nah, kalau dari kamu, ketika kamu overthinking, cara kamu mengatasinya bagaimana sih? Aku biasanya setelah overthinking baru menyadarkan diri. Kan kayak aku tuh biasanya kalau misalnya ada acara-acara atau misalnya ada kegiatan terus ada kayak masukan gitu. Bukan hanya pas masukan baik atau buruk toh. Masukan buruk toh, tapi masalah baik atau buruk aku selalu mengevaluasi setiap acara yang aku sudah lakukan sih. Jadi itu memang penting kan. Itu bukan evaluasi tentang acaranya gimana, terus tapi juga dengan kayak misalnya orang-orang yang udah kerja sama sama aku, terus sifatku yang kadang tidak sering berubah gitu loh. Jadi aku harus berubah yang bagian ini, biar orang juga kan kerja sama dengan kita nyaman tuh, begitu sih. Kalau untuk misalnya kayak overthinking gini, terus kayaknya, tapi aku merasa pemikiran itu membantu aku sih. Lagi kalau misalnya kita misalnya ya kita di sekeliling orang yang kerjanya agak apa ya, kadang Agak mereka sering lupa lambat, atau apa, itu menurutku perlu sih, karena dari situ kan kita juga membantu mereka kan. Kalau misalnya mereka sering lupa, kita mengingatkan mereka. Aku kadang kalau misalnya kerja tuh selalu ada kalender di depanku, kalender kecil itu yang biasa taruh di meja, itu tak tulis setiap apapun itu kegiatan. Misalnya ada janjian ini tak tulis, atau enggak kalender di HP. Sama. Aku saking harus detailnya minta ampun tuh gitu. Karena kalau misalnya aku lagi ngomong-ngomong ya, lagi mikir sesuatu, misalnya kata-kata bagus, tetapi kalau misalnya habis itu ditanya lagi, itu Lupa apa yang besan. iya, nggak tahu sepatah kata pun kan itu lupa. Makanya kenapa aku lebih sering mencatat terus. Terlalu banyak yang dipikir tuh memang gak enak sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi itu yang membantu aku juga sih kadang. Tapi kadang kalau misalnya terlalu banyak yang dipikir, aku tuh pasti palingan mungkin kalau misalnya ya berlebihan banget tuh bawa doa pasti ya. Menenangkan diri itu dengan berdoa sama Tuhan, terus ngomong kayak gini masalahku berasa itu. Aku lebih nyaman di situ. Atau enggak, kalau misalnya gitu aku lebih tidur kadang. Oh, Jadi kayak anggapannya tidur pulas terus ya palingan kayak anggapannya bebannya agak dilepas dikit, nanti baru mikir lagi palingan wes segar, oh alah kayak gini aja gitu. Anggapannya wes dapat ide baru, aku biasa gitu. Oke. Jadi gitu ya caranya teman-teman mengatasinya dari bintang saya. tamu kita. Jadi mungkin solusi secara rohani adalah teman-teman bisa mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan ya. Minta petunjuk. Aku harus seperti apa Tuhan atau kayak gimana, atau mungkin teman-teman minta solusi atau apapun lah itu ke Tuhan dengan cara berdoa, saat teduh, nyanyi juga boleh. Kali aja kan ada inspirasinya ceting gitu kan ya, ada cahayanya tung. Nanti ya MC yang edit tolong dikasih di beri tung. Habis kita ada bom atom 2. Aduh.
Oke, ini Kayak akan jadi sebenarnya lucu. kalau dari aku ya, kayak misalnya kayak kita bukan hanya sekedar masalah atau mengucap syukur juga tuh kayak ngomong apa ngomong sama Tuhan tuh kayak memang sangat lebih nyaman dan enak kalau dari aku sih. Memang. Dari kayak mau masalah, mau kayak setiap hari yang kita rasakan tuh Hal yang senang pun juga bisa di-share. mengucap syukur tuh everyday ya. Every Kayak day, setiap every detik time. gitu ya. Soalnya ya kuasa Tuhan terlalu besar. Oke. Jadi gitu teman-teman. Kalau solusi secara rohani. Nah, solusi secara Duniawi. rohana atau secara jasmani itu teman-teman bisa menenangkan diri. Nah, menenangkan diri ini dengan cara Sembunyi di kamar. apa? Sembunyi di kamar Sembunyi sendiri. di kamar. Enggak. Terus Tambah begitu stres, nggak tambah keluar. stres itu. Atau enggak palingan gini loh, kayak mencari tempat-tempat kayak Tempat-tempat sepi. hal yang mungkin bisa membuat kamu orang yang membuat kamu senang atau yang membuat kamu tenang. Oh, Itu cari lebih pacar maksudnya Christina. bukan hanya pacar loh. Bukan hanya pacar yang bisa menenangkan loh. Mungkin ada teman Orang atau tua sahabat. mungkin. Ya mungkin ada orang yang dekat sama orang tua, Saudara, diceritakan. walaupun nanti ujung-ujungnya bertengkar. Iya, maksudnya diceritakan masalahmu, seenggaknya kamu tuh harus membagi. Mau cewek maupun cowok, kamu saling bisa ada yang kamu ceritakan ke orang gitu. Karena kalau misalnya kita membebani diri kita sendiri pun ya nggak sanggup juga sih. Tuh. Atau memang kalau misalnya dari sare kalian nggak percaya, mungkin Sama nggak orang. punya teman yang paling deket yang bisa kamu percaya, ya bisa sama Tuhan, karena Iya. Tuhan satu-satunya yang bisa Yang bisa paling dipercaya. dipercaya. Oke. Nah, itu terus mungkin bisa Yeah. melarikan diri. Melarikan diri dari apa kenyataan nih ya? Maksudnya melarikan diri dengan cara mungkin Lari. lari. Oh, bisa berlari. Olahraga, keringetan, olahraga. Jadi agak sedikit lupa. Biasanya Begitu kan ada orang menenangkan diri dengan olahraga. olahraga. Banyak kegiatan yang bisa membuat kalian kayak Iya. senang, Mungkin istirahat mendengarkan sejenak musik. anggapannya. Atau mungkin pukul-pukul. Jadi Main musik, Iya, main pukul-pukul musik. drum. Oh ya, oke. jangan pukul orang ya, jangan. Nanti masuk polisi. Pokoknya hal yang positif Oke, ya. itu pokoknya kegiatan yang membuat itu tadi teman-teman bahagia, karena kita harus bahagia. Dalam tanda kutip positif loh. Iya. Jangan yang negatif. Itu, nah mungkin itu kali ya, atau mungkin kalau misalkan nih overthinkingnya teman-teman udah Berlebihan nggak bisa levelnya udah tinggi lah ya, mungkin Level teman-teman udah mulai bisa datang ke psikolog sih. Gitu. psikiater. Ya, Psikiater. psikolog, Psikolog. psikiater, ski pokoknya. Jangan jangan Ski main kan ski. berarti yang main itu dong, Mer. Jangan. Yang ada PSI, KI. Terus tambahannya belakangnya terserah lah ya. Pokoknya yang ahli jiwa Ya, anggapannya. ahli di bidangnya gitu. Bukan di bidang percintaan ya, teman-teman. Atau mungkin bisa kayak misalnya kakak rohani atau Enggak kakak bimbing. bisa itu. Kakak-kakaan yang pokoknya yang yang bisa membimbing teman-teman ke arah yang lebih baik gitu. Nah, Ya bisa menghubungi Korendi disebut ya karena Korendi juga psikolog psikolog ya. ya. Atau Kak Sandra mungkin, Iya. atau siapapun lah itu. Atau mungkin dari kalau misalnya teman-teman di sekitar teman-teman yang mungkin belajarnya psikolog, terus kalian nyaman untuk ngomong sama mereka, itu mungkin bisa. Iya, gitu. Beri Karena masukan. kalau udah levelnya udah tinggi itu, ya itu tadi bisa bahaya, bisa bunuh diri ntar. Iya. Karena dia di situ kayak anggapannya udah stres yang Iya. banget gitu, karena aduh ini dipikir semua. Kan otak kita juga ada Ada kapasitasnya. Iya. Kapasitas untuk berpikir. Iya. Tidak semua hal kita bisa pikirkan. Ntar macet. Sama halnya kalau misalnya kita belajar di sekolah, ada mata pelajaran berapa itu, masa kita bisa kemampuannya kita bisa semua? Enggak juga, pasti ada beberapa yang satu atau berapa yang Bisa lebih menonjol. Iya, udah mungkin lebih menonjol, yang lebih semua guru meningkat. itu pasti menuntut kamu harus bisa di semua bidang. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa.
Ya walaupun mungkin maksudnya bisa itu bukan bisa yang 100% kali ya maksudnya guru gitu. Jadi sama kayak overthinking ini sih. Jadi maksudnya ketika teman-teman berpikir itu boleh, sangat boleh. Karena ketika kita tidak berpikir itu tandanya kita tidak hidup. Karena setiap kehidupan pasti ada pemikiran. Nah tapi teman-teman harus menempatkan sesuai porsi dan kapasitasnya masing-masing gitu. Sama kayak pelajaran. Oke. Oke. Oke, Oke, saya jadi kayaknya saya tidak mempunyai membantu pertanyaan untuk MC magang. baru ini. Saya sudah memikirkan ini apa ya pertanyaan untuk MC baru, ya udahlah kayaknya nggak ada. Oke. Nah, Oh ada baru ada lagi lagi nih. pertanyaan Tadi guys. kan sempat apa ya? Kamu mengucapkan satu kata tentang tidak percaya diri. Gitu. Oh aku ngomong ya. Bisa ditolong di rewind ke beberapa detik yang lalu. Nanti Oh kamu ya aku nonton. tahu tuh kamu yang ngomong loh serius. Oh, Oke, jadi nanti mari kita saksikan rewindnya. apakah yang benar? Aduh. Yaitu tidak percaya diri gitu kan ya. Atau mungkin kamu merasa bertanggung jawab akan satu hal gitu. Makanya kamu bisa overthinking. Nah, kira-kira nih kalau misalkan overthinking itu kan pasti punya pemikiran A sampai Z kan ya. Pasti kan berlebihan. Nah, kalau misalkan pemikiranmu satu aja yang buruk atau mungkin semua pemikiran burukmu terjadi secara nyata, kamu akan melakukan apa? Ini yang tidak Yang buruk. dalam overthink. Misalkan nih overthinking kayak contohnya organisasi. Oh aku mikir pasti kayak ini nggak jalan, ini nggak jalan, ini nggak jalan. Terus tiba-tiba pas hari H bener terjadi gitu. Aku pernah sih kayak gitu. Apa yang kamu Sampai lakukan? pernah ada satu hal kayak pekerjaan gitu ya, tak bawa dalam mimpi itu semua kacau. Terus akhirnya pas di hari H kacau, tapi nggak separah yang di dalam mimpi gitu. Kalau misalnya ya di hari H udah kacau, ya mau gimana lagi gitu ya, kita berusaha untuk mencari solusi yang baik. Ya mungkin misalnya dari yang lain, diskusi yang lain, ini misalnya ini udah kacau, misalnya acara ini seharusnya kayak gini, tetapi karena nggak jadi, ya kita cari solusi yang sebisa mungkin di waktu yang mepet itu. Stres sih pasti iya. Tapi kalau misalnya udah mulai agak misalnya ya kita memperbaiki acara itu tapi tetap hasilnya gak bagus lah anggapannya. Ya udah mau gimana lagi gitu loh. Karena kita ya juga kita bukan yang maha kuasa yang bisa mengatur semuanya juga kan. Jadi kalau bagiku sih ya udahlah, kalau misalnya itu kita sudah semaksimal mungkin, kita juga sudah ide, udah merancangkan tapi itu gagal, terus pas hari H itu kan gagal kan, kacau. Terus pas hari H juga kita udah diskusi, tapi memang penampilannya tidak terlalu bagus yang seperti kita rencanakan, ya evaluasi aja gitu. Mungkin kesalahan ini ada apa dengan para yang lain gitu. Oke. Kenapa bisa menyebabkan kekacauan? Kalau misalnya kekacauannya secara elektronik atau apa kan itu Masih bisa beda. diperbaiki. Mungkin ya itu beda sih kalau misalnya elektronik, karena itu di luar jangkauannya kita gitu sih. Bukan salah saya. Elektronik bukan salah salah dia. saya juga. Jadi ini salah siapa? Ayo. Jadi mungkin lebih ya mau gimana lagi ya, kalau udah kacau ya kita berusaha untuk menampilkan yang mengcover kekacauan itu gimana caranya. Menutupi. Setelah memang ya hasilnya kurang baik yang dari kita harapkan, kita evaluasi lah, nggak apa-apa. Sekali apa maksudnya itu pelajaran anggapannya kalau aku sih. Gitu. Oke. Jadi intinya ya teman-teman. Oh gitu. belum. Intinya overthinking itu terjadi ketika teman-teman itu menuntut kesempurnaan mungkin kali ya. Sementara ya teman-teman tahu lah ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi kalaupun kita mau berproses untuk sempurna itu gak salah gitu. Tapi emang pasti akan ada satu kekurangan, sama kayak orang gitu. Gak usah orang deh, hal apapun gitu kan ya. Tuhan menciptakan manusia nih, pasti ada kekurangannya kan ya.
apapun yang segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada kekurangannya gitu. Jadi sugestikanlah diri kalian teman-teman bahwa aku sudah melakukan yang terbaik gitu. Oke, itu golden boy sekali. Kayak kalau misalnya dari menurutku ya, kalau misalnya disugestikan, kayak kalau misalnya dia misalnya gini, menurut dia sugestikan itu kayak melekat banget gitu ya kalau menurutku. Kalau udah menjadi suatu kebiasaan, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kalau dari menurut orang sekitarnya Nah, ya tidak itu. baik, terus di komen terus dia bilang aku udah yang terbaik, itu kan kurang bagus ya. Kayak mungkin lebih ke Menerima mungkin kali ya. Kalau misalkan kekurangan itu terjadi jangan dibawa sampai stres gitu, ya, karena memang sudah terjadi, mungkin kalau hanya bisa misalnya diperbaiki memangnya itu bisa diperbaiki di kesempatan yang akan datang. Nah, itu kan anggapannya makanya setiap semua kesalahannya kita coba kita evaluasi itu baik atau enggak. Kalau misalnya enggak ya mungkin kita bisa tinggalkan. Kalau misalnya baik, kita mungkin bisa memperbaiki diri kita atau belajar lagi untuk yang kedepannya gitu. Untuk Oke. yang misalnya pas panitia berikutnya aku akan menjadi yang lebih baik. Kemungkinan panitia ini juga aku tetap melakukan hal yang sama ya tetap kamu harus punya motivasi. Aku harus melakukan hal ini dengan baik lagi gitu. Karena karena itu kan anggapannya mungkin jadi sebuah kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu sedikit Butuh sulit. proses. Butuh Iya. proses. Jadi Gak semudah membalikan telapak tangan ya, semuanya itu saudara-saudara. harus menjalani proses. Iya, proses guys, gitu. Nah, selanjutnya nih, pernah nggak sih ketika kamu overthinking, mau itu keluarga, saudara, ya itu pasti keluarga ya, maksudnya teman-teman, atau mungkin pasangan, atau mungkin mantan, Ya, sebut. pokoknya yang ada di lingkungan pergaulanmu lah, itu merasakan efek gitu dari kamu yang overthinking, mungkin bisa menegur atau mungkin nggak sengaja dari kamu overthinking bisa melukai hati orang gitu. Pernah nggak sih gitu? Oh, kalau mungkin melukai hati orang, aku orangnya belak-belakan gitu. Itu yang pasti melukai orang. Karena aku selalu Loh, nggak ngomong apa apa-apa. adanya. Daripada ngomong di belakang Iya. lebih sakit, lebih tajam setajam Sila itulah. tuh. Kalau yang setahu aku tuh yang selalu ada banyak orang bilang tuh kamu tuh terlalu banyak nyakitin hati orang karena ngomongnya selalu blok-blokan gitu loh. Jadi kayak biasa kan orang bilang ngomong secara kasih itu adalah ngomong kayak secara halus tapi gak kayak kamu lo gini bla bla bla, itu kan orang langsung sakit hati. Biasanya ada beberapa orang, aku biasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya overthink, aku nggak ingat sih, kayak aku nggak ingat. Oke. Aku nggak ingat kalau misalnya ada orang yang pernah negur aku atau enggak gitu. Oke. Ya Jadi dia bagus. Oke, jadi seperti itu. Jadi karena bintang tamu kita lupa, aku lupa. mungkin saya bisa sharing sedikit gitu kan. Terlalu banyak yang dipikir bakal lupa. Oke. Kalau dari saya pribadi ditegur pernah gitu. Karena mungkin karena keluarga kali ya. Jadi dari orang tua itu kayak kalau ketika aku udah overthinking itu pasti kayak efek jeleknya ya. Itu kayak langsung aku sakit gitu. Kamu sakit? Jatuh sakit langsung. Wow. Itu yang udah berlebihan. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada topan, gak ada badai, langsung sakit. Tahu dari mana nggak ada hujan, nggak ada angin? Ada angin ya. Kalau nggak ada angin gimana? Sekecil apapun pasti ada angin. Enggak, maksudnya tiba-tiba Ngegas ya, ngegas ya. gitu. Tiba-tiba Oke, sakit oke, gitu. oke. Itu efek sampingnya gitu. Hmm. Efek jeleknya itu. Terus juga mungkin ketika aku overthinking itu gak sengaja melukai hati orang gitu. Kayak Sadar contohnya sendiri atau ditegur? gak sadar sendiri sih. Jadi kayak Gak sadar. ketika mungkin kayak ditegur orang lain gitu. Kamu kayak jangan kayak gitu gitu. Mungkin ya gitu. Kok mungkin ya?
kan, lupa kan. Terus Itu. banyak yang dipikir soalnya. Itu jadi kayak ditegur dari orang, kamu jangan kayak gitu, kamu salah gitu. Terus aku introspeksi, Introspeksi. Bah, Introspeksi kan. introspeksi. Oh. Terus oh iya ya aku juga salah gitu. Dari situ tuh lebih berhati-hati lah ya gitu. Tapi berhati-hati tuh. Dan ujung-ujungnya pasti minta maaf sih gitu. Walaupun di satu sisi dia juga salah sebenarnya. Oke, ini nggak mau salah. Enggak. Oke. Jadi Sudah. intinya ya itu overthinking itu kalau teman-teman berada di lingkungan ketemu dengan orang-orang yang overthinking juga bisa bahaya gitu. Jadi kayak overthinkingnya bisa menambah gitu. Gitu. Contohnya? Contohnya nih kayak kita Kita dipersatukan. Saya dekat-dekat. Misalkan oh ya ini social distancing ya. Tapi ini Sudah gak 1 pakai meter loh, masker. Mer. Harus bener lagi loh. Tolong kameranya nggak cukup. Oh, kameranya gak cukup. Besar dong, mana kameramennya? Itu misalkan kita dipertemukan lah, pertemuan jadinya di satu organisasi mungkin. Gak cuma kita berdua, tapi kayak banyak orang yang isinya itu orang overthinking semua gitu. Kita bertiga. Misalkan dalam satu divisi ada 5 orang overthinking semua nih ceritanya orangnya. Nah kalau Orang overthinking itu kan ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif. Nah kalau misalkan kita dipertemukan dengan orang yang negatif semua, terus yang bawa kita ke arah positif gak ada kan ya automatically gitu. Nah itu kan bisa bahaya gitu dalam suatu organisasi atau dalam suatu kehidupan gitu. Karena emang contohnya nih, kamu keras kepala, saya keras kepala, terus yang mendengarkan siapa? Yang tidak keras kepala. Nah masalahnya tidak ada orang yang tidak keras kepala. Nah itu teman-teman, jadi harus berhati-hati lah ya gitu. Kadang-kadang kita harus belajar lebih baik lagi gitu, koreksi diri kayak yang dibilang bintang tamu kali ini juga. Saya MC palsu. Host magang kita gitu kan ya. Koreksi diri, terus juga evaluasi diri, sama ya, yaitu Kayaknya terlalu banyak dipikir nih. Kayak harusnya yang jadi MC asli itu saya ya. Oke, next di episode selanjutnya. Tapi tidak terjadi. Itu teman-teman gitu. Udah teman-teman. Sebelum Kenapa kalian melihat bajunya kita sama, sebenarnya ini Iya. tidak janjian. kita Memang disuruh pakai baju yang sama. ya karena suatu keperluan. Bukan suatu kebetulan. Kan disuruh. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri gitu kan. Biasanya ini pesan-kesannya narasumber kawan-kawan. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan ke Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau komen, ada kesan apa dari acara ini, film lagi. acara Acara ya benar. dari ya? obrolan kita kali ini. Obrolan kita. Acara Tapi apa acara ini? A3. Masuk. Masukan ya. Tapi sebenarnya tadi tuh sebelum masuk ke masukan, aku harus mikir ini pasti ada masukan ya kan. Mikir apa ya gitu. Terus dapat sih sebenarnya tapi lupa. Oke. Jadi apa yang harus saya sampaikan saya juga tidak tahu. Apa ya Mer? Mungkin dari kamu ada masukan Mer? Pesan untuk mereka. Kalau dari overthink, kalau dari aku ya itu membantu aku juga. Tapi ya negatifnya itu juga sih. Terlalu banyak mikir yang mengakibatkan kayak kepala pusing gitu loh. Jadi mungkin dari teman-teman, mungkin kalian tidak bisa menghilangkan overthinking itu mungkin ya. Kalau misalnya kayak aku susah untuk menghilangkan overthinking itu, Pelan-pelan lebih baik saja. mencari cara untuk
mengurangi dampak negatif dari overthinking itu sih. Jadi misalnya overthinkingnya itu menyebabkan kalian gak makan teratur dan sebagainya, kalian harus mengingatkan diri juga, atau enggak misalnya membuat alarm, maka harus makan jam segini. Iya, harus ngatur waktunya kan, mungkin jam segini gitu. Karena kalau terlalu mengurusi hal yang pekerjaan saja atau organisasi saja tanpa pedulikan makanan kan juga merusak tubuh kalian gitu. Jadi Itu tadi. aku tidak memperbolehkan untuk overthinking ya ini. Tapi kalau bagiku sudah overthinking itu yang juga kadang membantu aku tapi juga menyiksaku. bagaikan ini ya pisau. Membantuku untuk memotong tapi juga menyakitkanku jika menyayat. Aduh. Ya kalau bisa dihilangkan overthinkingnya secara perlahan melalui proses, karena tidak bisa kita secara instan gitu. Karena itu kayak kalau udah lama overthinking menjadi suatu kebiasaan kita kan. Kayak terlalu banyak mikir gini kan kayak udah ini kebiasaanku gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau ngerubah mungkin secara perlahan-lahan, ya mungkin loh ya kalau orang berubah untuk kebiasaannya biasanya sampai 1 tahun 2 tahun lebih, mungkin lebih. Tapi ya mungkin harus ada perubahan sedikit demi sedikit ya, maybe gitu. Kalau misalnya memang ada yang negur kalian untuk ya misalnya jangan terlalu gini-gini dalam hal overthinking, mungkin ada beberapa kayak aku yang belak-belakan langsung gitu ya. Tapi aku kadang lebih suka orang yang langsung belak-belakan meskipun menyakiti hati. Daripada orang yang ngomong belakang. Orang ngomong belakang kan juga bingung mau ngomong apa, mungkin loh ada beberapa orang kan ngomong dari belakang bingung mau ngomong kayak gimana gitu loh, ngomong baik lah anggapannya, takutnya aku ngomong belak-belakan nanti dia mikirnya kayak gini dan sebagainya. Ya itu lebih mungkin kalau bisa menghilangkan overthinkingnya, tapi kalau memang menurut kalian susah untuk menghilangkannya ya kita mencari hal positifnya atau mencari sesuatu yang bisa membuat kita jangan terlalu overthinking. Anggapannya kayak kalau misalnya negatifnya, misalnya kita kepala pusing atau sebagainya, kalian harus mencari cara positifnya agar bisa memulihkan itu. Sekian dan terima kasih. Oke. Gimana MC Asli? Saya dapat bayaran Ya enggak? itu sudah terwakilkan ya teman-teman. Mungkin ini perlu tambahan atau tidak sepertinya. Perlu kayaknya. Mungkin dari pendapat 2 orang di sini kan berbeda mungkin. Ada tambahan sedikit-sedikit itu bermanfaat. Iya. Silakan. Kalau tambahannya mungkin apa ya? Overthinking itu ya itu tadi kan ya. Ketika teman-teman overthinking, jangan lupa untuk ini apa ini namanya? Doa. Bukan. Oh, Jangan lupa untuk apa ya? mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan, sama. Oh, sama ya. Jangan lupa untuk apa ya kata-katanya? Berbicara dengan Tuhan. Mungkin jangan lupa untuk menanamkan ke diri teman-teman kalau sebelum teman-teman overthinking, teman-teman harus apa ya? Percaya gitu. Tuhan itu memelihara hidup teman-teman gitu. Tuhan itu pasti tahu dari awal nih, dari teman-teman sebelum jadi seperti sekarang sampai nanti menutup usia, Tuhan itu pasti tahu dan Tuhan itu pasti pelihara gitu kan ya. Kalaupun ada segala sesuatu kegagalan atau mungkin ketidakpastian rencana teman-teman gitu kan ya. Ya gak apa-apa, it's okay karena teman-teman masih bisa berusaha yang terbaik di kesempatan yang selanjutnya gitu. Mungkin itu. Oke, itu dari MC Asli kita, pesan terakhirnya sebelum acara ini kita ditutup. Oke, saya kembalikan kepada MC Asli. Saya kembalikan kepada yang mengedit. Enggak, belum. Oke, jadi sekian mungkin untuk obrolan hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mengambil hal yang baik gitu. Hal yang bisa diambil juga gitu.
jangan kita yang diambil. Misalnya bunga ini bisa diambil. jangan. Kalian bisa Maksudnya, diambil kan? dari maknanya, Makna dari kesannya, obrolan ini. kesannya gitu bisa diambil gitu. Jangan kameranya. Gitu. Dan jangan lupa untuk kalau teman-teman merasa terberkati nih, video ini bisa di-share, bisa juga ditaruh di YouTube juga boleh. Memang sudah di YouTube nih. Share mungkin linknya di Ya, WhatsApp atau bagi di grup-grupnya kalian, teman-teman kalian ya nonton Atau ini share loh linknya. seru, atau misalnya terberkati dengan anunya. Jadi itu juga bisa membantu orang lain yang merasa overthinking untuk tidak terlalu overthinking. Atau mungkin mereka punya solusi untuk Iya. apa ini dari saat nonton ini gitu. Atau mungkin mereka bisa mengkomen gitu kan ya untuk ke arah yang lebih baik. Tenang kok, kalian komen pasti akan dibalas. Dibalas oleh editor. Gitu. Oke, jangan lupa untuk terus saksikan A3 pada setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube channel Battle Teen KPS. KPS. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah, see you. Jangan lupa nonton yang berikutnya. MC Afri dan MC Boy. Oh iya. Pamit undur diri.